Shalom, selamat malam Sobat Rema sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Harta Benda dari Kefasikan. Diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat dihebohkan oleh satu berita di mana ada seorang yang ditangkap karena melakukan korupsi. Ketika rumahnya digeledah, ternyata di dalam rumahnya ditemukan sejumlah besar uang yang jumlahnya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Jumlah yang sangat-sangat besar sekali. Bayangkan, berapa banyak manfaat yang akan didapat seandainya uang sejumlah itu dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak orang ingin mendapat kekayaan secara cepat dan mudah. Tidak mau jujur dan bekerja keras. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang sebanyak mungkin. Uang menjadi tujuan utama dalam hidup. Dan tanpa sadar, uang menjadi berhala bagi banyak orang. Hal ini pun terjadi kepada banyak orang Kristen. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Satu sisi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan yang harus disembah. Namun di sisi yang lain, mereka pun mengakui uang sebagai yang paling utama, yang paling penting di dalam hidup. Di dalam bacaan kita hari ini yang diambil dari kitab Amsal, yang disebut juga sebagai kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan, dituliskan bahwa harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bagi penulis Amsal, kebenaran jauh lebih penting dan lebih berharga daripada harta yang didapat dengan tidak benar. Memang, biasanya orang akan dipandang dan dihargai kalau mempunyai harta yang banyak. Namun kita juga harus ingat, bukan cuma orang yang memandang kita. Tuhan pun memandang, melihat apa yang kita perbuat. Dan Tuhan akan menjadi hakim untuk semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin kita ketika korupsi ataupun mendapatkan harta dengan tidak jujur, tidak ketahuan oleh seorang pun. Hukum pun tidak menyentuh kita. Tetapi Tuhan melihat, kita bisa saja lolos dari penghakiman manusia, tapi kita tidak mungkin lolos dari penghakiman Tuhan. Sobat Rema sekalian, marilah kita berjalan di dalam kebenaran, termasuk di dalam cara kita mendapatkan harta benda. Jangan menjadi orang yang serakah. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan bahwa Dia memelihara hidup kita. Itu janji Tuhan. Kebenaran, kejujuran lebih penting daripada harta benda yang kita dapatkan dengan tidak benar. Karena Tuhan melihat dan akan menghakimi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong agar kami tidak silau oleh harta benda dunia, sehingga mengabaikan Engkau dan firman Tuhan. Ajar kami untuk menghargai dan melakukan kebenaran sepanjang hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Sobat Rema sekalian. Selamat beristirahat.